Baik, di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih itu sistem reproduksi pada wanita? Jadi, sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang kita bahas ini tentang sistem genitalia. Di genitalia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada genitalia eksterna dan juga ada genitalia interna. Jadi, yang pertama-tama itu apa sih genitalia eksterna? Genitalia eksterna adalah alat kelamin yang tampak dari luar, yang terdiri dari mons pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu halus. Ada klitoris yang fungsinya untuk merasakan rangsangan. Ada uretra, ada himen, ada vagina, labia mayor, labia minor, dan anus. Nah, di genitalia eksterna ini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin sama kelenjar Skin. Di mana sih letak kelenjar Bartholin? Kelenjar Bartholin terletak di sisi-sisi vagina atau samping-samping vagina dan juga mempunyai fungsi untuk melumasi vagina. Dan kelenjar Skin terletak di antara sisi-sisi uretra yang sama-sama mempunyai fungsi untuk menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem genitalia interna. Pertama-tama, apa sih itu sistem genitalia internal? Jadi, sistem genitalia internal itu adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar atau yang berada di dalam. Di sini terdiri dari uterus. Uterus ini bisa disebut dengan rahim. Di sini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi dan sehingga siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Di ovarium ini juga pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya ada tuba Fallopi, fungsinya sebagai jalur sel telur ke uterus. Selanjutnya ada serviks. Di sini tempat terbentuknya selaput lendir. Selanjutnya kita membahas tentang pelvis. Pelvis itu ada dua, ada pelvis mayor dan ada pelvis minor. Nah, di pelvis mayor ini bisa disebut dengan pars pelvis, letaknya di atas linea terminalis dan fungsinya untuk menyokong organ abdomen. Selanjutnya ada pelvis minor. Pelvis minor ini bisa disebut dengan true pelvis, letaknya di bawah linea terminalis, lalu fungsinya untuk menyokong organ reproduksi. Selanjutnya kita akan bahas tentang bagian-bagian dari panggul. Secara garis besar, panggul itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada 2 tulang koksi kiri dan kanan, ada tulang sacrum, ada tulang coccygeus. Selanjutnya di tulang koksi ini dibagi lagi menjadi 3. Di sini ada ilium, ada ischium dan pubis. Nah, di ilium ini terdiri dari yang tebal ini namanya crista iliaca, di depan sini namanya spina ischiadica, lalu di depan sini namanya spina iliaca anterior superior, lalu di belakang sini namanya sacra iliaca anterior inferior, lalu di sini namanya sacralia posterior superior, lalu di belakangnya sini ada namanya spina iliaca posterior inferior. Selanjutnya kita ke bagian ischium. Di ischium ini terdiri dari yang ini tuber ischiadica, yang bolong ini namanya foramen ablatorium. Selanjutnya yang ini namanya acetabulum, lalu yang menonjol di sini namanya spina ischiadica. Selanjutnya kita ke bagian pubis. Di pubis ini yang ini namanya ramus superior osis pubis dan yang ini namanya ramus inferior osis pubis dan yang kayak segitiga ini namanya arcus pubis. Selanjutnya kita ke bagian sacrum. Di sini yang menonjol ini namanya promontorium, lalu yang bolong-bolong ini namanya foramina sacralia anterior. Selanjutnya ada coccygeus. Di coccygeus ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Selanjutnya kita membahas tentang articulatio. Di sini namanya articulatio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang ilium dan tulang sacrum. Lalu di sini ada ada articulatio coccygeus yang menghubungkan antara tulang sacrum dengan tulang coccygeus. Selanjutnya ada articulatio symphysis pubis. Selanjutnya kita akan bahas tentang ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum sacroiliaca,
Nah, posisinya sakroiliaka ini di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Selanjutnya ada ligamentum sacrospinosum. Jadi letaknya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamentum sacrotubersum, letaknya di tulang sakrum ke tulang tuber osis ischiadica. Lalu selanjutnya ada ligamentum pubicum, letaknya itu di depan tulang kokse kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan bahas tentang otot. Jadi di otot bagian luar itu atau panggul bagian luar itu ada namanya musculus spinatrani externum. Lalu ada namanya musculus boicaverneus. Musculus boicaverneus ini yang melingkari vagina. Lalu ada musculus perineal transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama itu ada musculus iliacoccygeus. Lalu ada musculus ischiacoccygeus. Lalu ada musculus perineal transversus pundus. Lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk panggul. Bentuk panggul ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu bentuk panggul ginikoid, bentuk panggul android, bentuk panggul antropoid, dan terakhir bentuk panggul platypoid. Yang kita bahas pertama adalah bentuk panggul ginikoid. Bentuk panggul seperti ini hampir mirip seperti lingkaran, dan bentuk panggul seperti inilah yang paling banyak ditemukan. 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginikoid ini spina ischiadicanya itu tumpu dan tidak menonjol, serta anpubisnya itu membulat. Yang kedua ada bentuk panggul android. Bentuk panggul android ini hampir sama seperti hati. Nah, sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung serta menonjol. 33% pria memiliki panggul seperti ini. Jika pada wanita memiliki panggul seperti ini akan sulit untuk jalannya persalinan. Selanjutnya ada bentuk panggul antropoid. Nah, bentuk panggul seperti ini hampir mirip dengan segitiga. Lalu diameter transversal terbesarnya itu berada di bagian posterior di dekat sakrum. Nah, spina ischiadicanya itu tidak menonjol dan bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Jika pada wanita bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki bentuk tubuh tinggi, besar, dan tungkainya itu panjang. Dan yang terakhir ada bentuk panggul platypoid. Bentuk panggul platypoid ini adalah bentuk panggul yang hampir mirip dengan oval, lalu diameter transversalnya itu lebih besar diameter antroposteriornya, terus bentuk sakrumnya itu cenderung mendatar. Nah, bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik di wanita maupun di pria. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Nah, apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar? Jadi tujuannya itu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Jadi pemeriksaan panggul luar itu ada 4 tahap. Yang pertama itu ada distansia spinarum, lalu ada distansia clistarum, lalu ada conjugata externa, dan pemeriksaan lingkar pinggang. Yang pertama kita akan bahas distansia spinarum. Nah, di distansia spinarum ini pemeriksaan dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normal yang di distansia spinarum ini adalah 23 sampai 26 cm. Selanjutnya ada distansia cristarum. Nah, distansia cristarum ini pemeriksaan di bagian crista iliaca dextra dan sinistra. Nah, jarak normal di distansia cristarum ini adalah 26 sampai 29 cm. Selanjutnya ada conjugata externa. Nah, conjugata externa ini pemeriksaan dari ujung simfisis pubis dan ujung presus penisus ruas tulang limbal kelima. Nah, jarak normal di conjugata externa ini adalah 18 sampai 20 cm. Dan yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Nah, pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas simfisis pubis ke pertengahan spina iliaca anterior superior dan tonton minor sepihak dan melingkari panggul, dan normal lingkar panggul ini adalah 80 sampai 9 cm.